Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Untuk Anda pemirsa saat ini yang sedang menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda pemirsa, dengan orang-orang terdekat Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk Anda tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, kemudian juga dari Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan berkaitan dengan berita di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi beberapa hari yang lalu. Nah, di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon disebutkan di berita bahwa di SMPN 1 Sumber itu pemirsa saat ini sedang menjalankan PPKM level 3 dengan alasan bahwa di salah satu kelas itu di SMPN 1 Sumber itu melakukan lockdown ya, karena beberapa peserta didik atau siswanya termasuk guru ini ada yang terpapar corona pemirsa. Apa betul demikian? Kemudian landasan pijakan untuk mengadakan PPKM level 3 apa nih pemirsa? Kemudian bagaimana dengan sistem belajarnya? Karena informasi yang saya dapatkan bahwa tanggal 4 Maret ini hari Jumat nanti itu akan kembali memulai kegiatan belajar mengajar dengan siasat ataupun dengan 50% pemirsa, karena seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Cirebon masuk dalam level 3 PPKM pemirsa. Nanti akan saya obrolkan pagi ini dengan sejumlah narasumber. Siapa dia pemirsa? Narasumber di pagi hari ini nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu. Ini berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Ini bukti ketua umum partai bermasalah. Pemirsa, kemudian ada pernyataan dari Zulkifli Hasan atau Zulhas, bisa tapi ada syaratnya. Ini berkaitan dengan penundaan pemilu ya di tahun 2024 ya, penundaan Pilpres dan seterusnya pemirsa. Kemudian ini yang menjadi running beberapa hari belakangan ini pemirsa, tentang berita ya tentang Jaksa Cirebon akan diperiksa. Tidak cukup bukti, kasus Nur Hayati akhirnya dihentikan. Mengapa dihentikan? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian masih irit bicara. Ada pernyataan dari Kapolres Cirebon Kota, nanti kami publikasikan. Nah itu pemirsa. Kemudian Jurus Jitu Jawa Barat pulihkan ekonomi kerakyatan. Itu pemirsa, pasar rakyat dorong ekonomi Jawa Barat tumbuh signifikan. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon, pemirsa, di koran Radar Cirebon hari ini, Dewan kekeh ya cara non tunai akan lakukan evaluasi agar PAD meningkat. Itu pemirsa. Kemudian long weekend Kota Cirebon diserbu pendatang. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon, pemirsa, di koran Radar Cirebon hari ini, Bupati Imron keliling Sumber, bagikan sembako dan memantau vaksinasi. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari berikutnya dari halaman
utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Jurus jitu Jawa Barat pulihkan ekonomi, ya. Kemudian harga LPG naik, pemilik pangkalan dan warga menjadi resah. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan bedah tentang PPKM level 3 di SMPN 1 Sumber. Di sebelah saya ini pemirsa, Anda tentu insan olahraga sudah tidak asing lagi dengan sosok yang ada di sebelah saya. Ini pemirsa, ada Kepala Sekolah SMPN 1 Sumber Kabupaten Cirebon, ada Kang Didin Jainuddin. Selamat pagi, Kang Didin. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Sehat, Kang Habib? Alhamdulillah sehat, Kang Didin. Kang Didin sehat, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Oke, terima kasih nih, Kang Didin sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Didin, ini pemirsa ada Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum ya SMPN 1 Sumber. Ini pemirsa ada Haji Muizuddin SPD MPD. Selamat pagi, Kang Muiz. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Muizuddin? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon juga. Saya langsung ke Kang Didin nih. Kang Didin, itu yang tadi saya ungkapkan berita di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi beberapa hari yang lalu ya, tentang SMPN 1 Sumber Kabupaten Cirebon akhirnya ini lockdown ya di salah satu kelasnya ya. Ya. Kemudian mulai minggu kemarin hingga tanggal 4 nanti ya. Tanggal 4. 4 ya. Nah, itu akhirnya untuk sementara itu belajarnya dari rumah ya, alias PJJ. Ini apa betul begitu? Itu awalnya dari mana gitu, Kang? Awalnya, Kang. Betul, Kang Habib. Jadi ini juga perlu saya sampaikan kepada para pemirsa RCTP semua bahwa sekarang ini di era pandemi seperti ini memang teman-teman kepala sekolah dan beberapa pemimpin memang harus lebih jeli dan lebih sigap dalam mengambil keputusan. Iya. Di antaranya yang di SMP 1 Sumber memang berawal dari adanya beberapa siswa yang secara positif diketahui terpapar corona, COVID. Nah, karena memang di awal sudah dirapatkan dengan pihak dinas pendidikan bahwa ketika ada kasus per kasus maka penyelesaiannya secara parsial dulu. Maka dari itu waktu itu kelas 9 itu karena memang siswa ini siswa kelas 9 saya putuskan untuk secara parsial PJJ. PJJ. Hanya kelas 9 saja. Kelas 9 saja. Iya, kelas 8, kelas 7 berjalan seperti biasa. Akan tetapi di paruh perjalanan ternyata ada beberapa guru yang juga diketahui positif juga. Beli siji maning loro papat bahkan ya, Kang Muiz ya, 4 orang. Iya, oke. Artinya bahwa saya menyimpulkan kalau yang pertama itu bisa saja karena klaster keluarga, tapi kalau ini sudah menyangkut klaster sekolah nih. Belum lagi yang ternyata dari data yang ada itu setiap hari yang izin karena sakit itu cukup banyak. Ada yang satu kelas 5 orang, 6 orang. Jadi ini pun kelihatannya kalau memang diperiksa sih dugaan saya juga kemungkinan besar terpapar virus. Sehingga saya komunikasi dengan teman-teman di internal sekolah, kemudian akhirnya saya ngambil keputusan, wis lah PJJ bae untuk seluruh jenjang, untuk seluruh jenjang kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, tapi ini pun dengan kita melihat dasar-dasar yang memang boleh diperbolehkan PJJ ketika pijakannya apa gitu pijakan ya, ada nanti lah Pak Muiz nanti yang sampaikan. Dan ini cukup efektif nih. Mengapa analisa Kang Didin ini cukup efektif? Karena kita kan punya paguyuban nih. Kita kan cari berita terus tiap pagi nih melalui sumber grup paguyuban. Alhamdulillah sekarang menurun nih. Hampir sebenarnya sudah mulai
beberapa orang saja yang masih ya flu-flu biasa lah, biasa. Dan tetap saya anjurkan semua yang punya perasaan badan tidak enak segala macam untuk bisa diperiksakan supaya kita tahu persis akurat bahwa bocahku terpapar bocahku hanya flu biasa. Iya, hanya flu biasa gitu ya. Oh, ini hanya kecapean. Kecapean. Insya Allah di tanggal 4 nanti kita akan sudah mulai lagi PTM, tentunya kita awali dengan keterbatasan 50% dulu. Baru kalau sudah mantap 50%, kita akan tingkatkan ke 100%. 100%. Jadi begitu Tapi das. dengan protokol kesehatan Dengan ketat. prokes yang sangat ketat. Artinya ketika kita memutuskan untuk PJJ pun, saya kan tidak tinggal diam. Semua kelas disemprot semua, dirapikan, disinfektan gitu dibersihkan. ya. Kemudian juga anjuran untuk pola hidup sehat dan bersih. Karena kuncinya ternyata hanya ini. Itu ya. Baik. Tahan dulu ya. Kang Didin, saya ke Kang Muizudin nih. Kang Muiz, sebagai wakil kepala sekolah ya, kurikulum nih ya. Ya, oke. Tadi SMPN 1 Sumber. Nah, ini berkaitan dengan minggu kemarin ya di berita Tanggal 22. Iya, ya di Koran Radar Cirebon. Nah, itu diberitakan tentang di SMPN 1 Sumber menggelar PPKM ya. Level 3, kemudian ada salah satu kelas yang tadi sudah diceritakan itu lockdown gitu kan. Nah, itu saya dapat informasi bahwa ini PJJ. Betul. Sekarang pun masih PJJ. Masih. Iya, semua berarti dari kelas 7, 8, 9. Iya. Nah, itu cara belajarnya bagaimana? Dan ini kerangka pijakannya apa juga itu? Oh gitu ya. Silakan, Kang Muizudin. Terima kasih Kang Afif. Untuk pijakannya seperti surat edaran, nomornya sih lupa ya. Surat kayaknya 0,6.30 sekian lah. Surat edaran dari Bapak Bupati ketika ada salah satu dari warga sekolah ini terpapar, maka dibolehkan untuk melaksanakan PJJ gitu. Itu ya? Iya, surat edarannya. Surat edarannya ada ya. Cuman nomornya kadang-kadang lupa ya, Kang Afif. Nah, untuk teknisnya seperti mungkin udah pengalaman kami ya waktu pas 2 tahun belakangan ini untuk pelaksanaan PJJ ini, semua aplikasi daring bisa dimanfaatkan oleh kami ya Pak ya. Jadi bisa Google kreativitas akhirnya kreativitas ya. Dari kejadian ini maka timbul kreativitas dari Bapak Ibu guru gitu. Betul. Jadi sampai sekarang juga ada manfaatnya ketika kita membuat soal itu sekarang sudah tidak pakai kertas lagi Pak. Jadi udah pakai Google Form gitu ya. Jadi banyak sekali. Jadi bisa diaplikasikan ke WA gitu sehingga anak juga bisa langsung pakai WA dengan menggunakan Google Form. Jadi aplikasi pembelajaran banyak digunakan itu biasanya pakai GCR. Kami pakai Google Classroom. Itu sudah dibuatkan secara virtual dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi tinggal guru masuk saja ke situ karena sudah masuk ke grupnya. Jadi ibaratnya bisa masuk, bisa keluar kalau guru. Jadi misalkan nih saya jadwalnya di kelas 9A misalkan. Ya tinggal kita masuk ke grup itu, kemudian anak bisa buka Google Meet-nya, bisa kita manfaatkan karena Google Meet itu kan tidak terbatas ya pesertanya juga. Nah kemudian yang berikutnya adalah penjadwalan untuk setiap mata pelajaran Pak. Jadi biar satu hari itu anak tidak semuanya PJJ setiap pelajaran gitu. Jadi misalkan hari Senin kami jadwalkan bahasa Indonesia dengan PPKN misalkan begitu. Kemudian hari Selasa bahasa Inggris sama PJOK misalkan. Nah jadi silakan ketika hari-hari itu digunakan oleh mata pelajaran. Dan ini PTM, padahal kan lagi PTM nih Pak ya. Ini sudah berapa lama kemudian akhirnya SMPN 1 Sumber Kabupaten Cirebon berani untuk PJJ kembali. Tapi tahan dulu ya, Kang Izudin dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa berinteraktif langsung di line telepon 0231482138 atau pemirsa bisa memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda atau Anda beropini. Silakan, ini bisa melalui nomor WhatsApp, interaktif Anda bisa melalui WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV ya. PPKM level 3 di SMPN 1 Sumber ya, Kabupaten Cirebon. Silakan, saya menunggu Anda untuk Anda berinteraksi langsung ya, baik
SMS maupun ke nomor WhatsApp. Kembali saya ke Kang Muizzuddin. Ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Ke Kang Muizzuddin sebagai Wakil Kepala Sekolah Kurikulum ya di SMPN 1 Sumber. Nah, ini tadi pertanyaan saya, ini sebenarnya kan sudah mulai PTM ya. Nah, sudah 100% ya. Kemudian dan adanya informasi ini dengan adanya tadi kata Kang Didin di salah satu kelas akhirnya di lockdown, itu akhirnya kembali ke PJJ. Ini sudah berapa lama berarti PJJ dari minggu kemarin atau? Kalau PJJ parsial sih. Iya, PJJ parsial ini. Seminggu sebelumnya kan. Seminggu Karena sebelumnya. hanya kelas 9 saja. Nah, ketika ada kelas 8 yang banyak tadi yang Bapak bilang, kemudian ada guru juga yang terpapar, Pak. Jadi akhirnya kami memutuskan hari Senin tanggal 22 itu rapat 21 itu rapat. Februari ya. Langsung briefing terus jam 10 anak dipulangkan untuk melaksanakan PJJ ya, Pak ya. Jadi semuanya gitu sampai tanggal 3. Rencananya seperti itu. Rencana sampai tanggal 3 ini? 3 Maret ini ya? 3 Maret. Oke. Nanti setelah itu? PTM kembali. Nanti tanggal PTM 4 kembali. itu, ya. Nah, karena ini, sudah gurunya juga sudah negatif kembali, udah sehat kembali, Pak. Dan ini hanya beberapa minggu PTM gitu ya? Iya. Beberapa hari. PJJ parsial. Kemudian nanti setelah tanggal 4 mulai PTM kembali? PTM kembali, insya Allah. Gitu ya? Dengan 50%, 50%? Insya Allah ya, Pak ya. Bertahap dulu. Bertahap dulu. Ya. Jadi 2 sesi nanti kita nantinya. Oke ya. Oke, tahan dulu nih, Kang Muizzuddin, saya kembali ke Kang Didin ya. Kang Didin, berkaitan dengan PPKM level 3 di SMPN 1 Sumber Kabupaten Cirebon yang tadi disebutkan oleh Kang Didin, itu berawal dari deteksi dari mana gitu, Kang Didin? Ya artinya kan ini kepedulian orang tua juga. Jadi ketika dari orang tua ada laporan ke wali kelas mengatakan bahwa Bu ini ada yang terpapar nih, coba saya kan butuh data akurat dulu, coba dikirim hasil labnya. Setelah dikirim kemudian ternyata positif, saya tentunya kan juga melakukan tracking dulu yang di kelas itu, karena bisa saja tidak hanya seorang. Ternyata kalau yang pertama ini saya nyatakan dari klaster keluarga, karena memang keluarganya diawali terpapar, kemudian dia di tracking ternyata juga positif. Nah, dari itu saya akhirnya memutuskan udah kelas 9I saja ya, itu 9I saja yang secara parsial. Tetapi di hari berikutnya ternyata muncul lagi. Ada lagi juga yang Pak di anak-anak kami juga terpapar Pak nih, mana buktinya, segala macam. Nah, setelah saya melihat di lapangan ternyata tidak menutup kemungkinan dari hari ke hari juga semakin bertambah. Makanya saya putuskan untuk kelas 9 secara parsial PJJ. Seminggu dikit tuh, kelas 9 dikit. Iya, pokoknya seminggu ya. Iya, 9 dikit. Ternyata di paruh perjalanan itu ada laporan guru. Wah, kalau dari bahasa obrolan sih, yang pada puyeng, yang pada segala macam. Tes, kata saya itu. Nah, ternyata diketahui 4 orang positif. Artinya bahwa, wah ini sudah kemungkinan untuk klaster sekolah terjadi nih. Karena ini guru yang terpapar kan dan biasa masuk ke kelas, saya khawatirnya ini akan lebih cepat menular nih. Akhirnya saya putuskan Kang Didin sebagai kepala sekolah. Saya putuskan mandek wae. Iya, itu bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran. Iya, penyebaran. Saya putuskan. Terbukti efektif sekarang. Alhamdulillah efektif. Karena dari laporan paguyuban, teman paguyuban ternyata bagus nih, progresnya bagus. Sudah tidak ada lagi yang melaporkan terpapar, sebab di kurun waktu sekarang ini saya putuskan Kang Gering, Kang Puyeng, Kang segala macam gagian periksa. Karena kita juga butuh keyakinan kan. Ya alhamdulillah. Tinggal barangkali kita menunggu nanti tanggal 3 selesai apa. 3 Maret ini ya. Maret. Tanggal 4 mulai maning wis PTM. Karena ini kan bentuk kerinduan dari Iya. sudah banyak juga yang kontak ke saya. Pokoknya
nanti hari Jumat ya, Iya, mulai hari Jumat, PTM kembali PTM ya. kembali, Oke. iya. Dan PTM-nya saya tanya ke Kang Muizudin nih. Iya, PTM-nya tentunya kan dengan memakai kurikulumnya, Iya. apakah tetap seperti biasa ya? Maunya PTM yang 100% atau Iya. memang kalau 50% itu caranya bagaimana gitu? Teknisnya itu. Caranya Silakan Kang Muizudin. Ya, terima kasih. Untuk Mekanismenya bagaimana Mekanismenya gitu itu ya? dibagi sesi per sesi, Pak. Ya. Jadi sesi 1 itu jam 7 sampai Masuk. jam setengah 10 lah ya. Masuk karena cuma 20 menit, Pak. 1 jam Aturannya itu. Satu Aturannya. mata pelajaran Iya, itu. aturannya 1 jam 20 pelajaran. menit. Iya, satu mapel ya. Iya, satu 1 mapel. jam Satu pelajaran. jam. Satu jam. Misalkan jam. kayak matematik 5 jam pelajaran ya berarti 20 2 kali 50, 2 kali 5 gitu. Jadi seperti itu. Nah, nanti yang sesi 1 itu saya urutkan nomor absen 1 sampai nomor absen 16, berangkatnya jam 7 sampai jam setengah 10. Kemudian jam 10 sampai jam 12.30 itu absen 17 sampai berikutnya. Gitu. Jadi kan 50%, Pak. Cuman resikonya gurunya masuk ke kelasnya Melas 2 gurunya. kali. Iya, Oh, iya. bisa. Iya, 2 kali. Iya. Iya, 2 kali ya. Nah, itu 2 kali. yang cuma karena guru itu supaya mereka bertemu dalam 1 hari itu, ya akhirnya mereka dengan ikhlas dan Iya, dan iya. seperti itulah dengan ini gitu. Nah, makanya nanti setelah 1 minggu itu sudah tidak ini lagi, maka kita lanjutkan ke yang 100%. 100%. 100%. Dan ini percobaannya berapa lama nanti itu kan? Kita coba dulu nih 50-50. Iya. Iya kan? Nah, itu berapa lama nanti Kang Jadi Didin? rencananya begini konsep kita cek di 1 minggu nih. 1 minggu Cek apanya maksudnya untuk percobaan? pelaksanaannya 50% ini yang 2 sesi ini. Kita cek, ketika tidak ada masalah, kemudian segala macam, baru kita tingkatkan ke 100%. 1 minggu ini nggak ada masalah. Nggak ada, ya nanti kalau Kalau nanti mau tanggal pelaksanaan. 4. Tanggal Iya, 4. maksudnya Ya, 1 kalau minggu nggak dinilai tidak ada masalah. baru ke 100%. 100% pun mengacu kepada aturan jam pelajarannya. Jadi Cuman siswa itu hanya boleh berada di sekolah 240 menit. Yang mengatur nanti Selama sekolah 1 minggu. selama Selama satu hari 240 menit itu aturan SKB 4 menterinya ada. Jadi 4 jam, Pak. 4 Jadi jam. 4 jam. Iya, 4 Nah, nanti kita yang mengatur di bawah di dalamnya sehingga semua mapel itu kebagian. Karena ternyata hasil dari obrolan dengan teman-teman guru, Pak, mbu semenit, mburang menit, enak tatap muka. Iya, ini juga berdasarkan hasil evaluasi tentunya. Iya, ya. betul. Evaluasi dan juga masukan-masukan juga ya kamu Izudin, Iya, Kang Didin, ya. sehingga ya saya dengan teman-teman nanti sesuai aturan kita akan kembali ke aturan sesuai SKP 4 Menteri lagi. Tapi tetap mematuhi protokol Oh, yang sangat, ketat. itu sangat. Malah lebih ketat karena kita kan sudah pernah PJJ lagi nih. Iya, Jadi walaupun parsial ya. parsial, tapi tetap kita harus perketat itu. Dan Kang Izudin, ini pembelajarannya apa Senin sampai Jumat saja? Sampai Jumat. Atau Senin sampai Sabtu gitu? Senin sampai Jumat kami sudah mengajukan usulan ke Dinas Pendidikan dan Imigrasi untuk sampai hari Jumat. Oh, tapi tetap waktunya tidak ditambah? Ya Iya, kan sesuai dengan yang ini. Iya. Sesuai Karena dengan- selama di corona ini, selama di pandemi ini, Tidak boleh kita menggunakan Corona. aturan pandemi nih. Pandemi, Nanti kalau sudah jereng pulsi ya aturannya Sesuai, sampai itu. jam 3 sampai jam 3. sampai jam 3. Oke, waktu itu bagaimana Kang? Waktu PTM 100% kan? Iya. Sebelum adanya PPKM lagi nih. Ini tuh bagaimana gitu? Nah, itu juga kan Di sebetulnya- SMPN 1 Sumber? Ya, sebetulnya kan itu juga kan asalnya dari sip-sip dulu, Pak. Heeh. Nah, anak itu sudah lancar, cuman kan tingkat sosialisasinya kan akhirnya kan anak berkelompok, 2 kelompok ini, Pak, tidak menyatu gitu loh. Jadi ada anak yang kelas pagi, kelas siang nih. Iya, iya. Akhirnya Sip-sipan secara, itu secara ya. sosial Kayak kan dipisah. Iya, iya, akhirnya iya. membentuk kelompok Kelompok ada ini gitu ya. gitu, tidak mau Ah, ini. Nah, kami itu kan dalam dunia pendidikan kan nggak boleh seperti itu Ya, gitu ya. Akhirnya setelah tidak ada masalah, akhirnya oleh Pak Didin diberikan kesempatan untuk PTM 100%. Tapi yang 30 menit itu cuma Iya. 30 menit 1 jam Lagi pelajarannya. PTM 100%, Terbatas. kemudian
Iya, PTM terbatas, Terbatas, itu ya. iya. Kemudian ada yang terkena itu Iya, ya. terkena. Akhirnya PJJ, PJJ PJJ kembali. lagi secara parsial itu. Secara parsial. Parsial. Jadi 1 minggu untuk kelas 9 ini parsialnya tuh tadinya kelas 9 gitu. Karena kebetulan yang kelas 9 itu ada yang kembar juga, Pak. Jadi kembar 3. Jadi yang itu tuh Baik, baik. Beda jenjang. beda kelas gitu. Iya, iya, itu dalam satu keluarga Iya, ya. iya, Satu dalam keluarga. satu Baik, keluarga. nanti Kang Didin juga bisa menyampaikan bahwa kesiapan dari Siap. SMPN 1 Sumber, Iya. karena ini berada di ibu kota kabupaten kan. Iya kan, tentunya Iya. nih. Maunya Iya. kesiapan dalam nanti 50%, 50%, Iya, nah kemudian kalau itu mah udah biasa Kang Oh, Arif, kalau 50% 50%. baik, Cuman baik. kadang-kadang ya Baik. kami sebagai guru kan pengennya 1 kali aja Iya, masuk ke iya, kelas iya. gitu. Baik, oke, tahan dulu ya. Kang Muizzuddin dan juga Kang Didin, dan pemirsa selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di session ini saya masih membuka Anda pemirsa, silahkan Anda masih bisa untuk berinteraktif langsung, atau Anda bisa interaktifnya lewat WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya baca ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, diantaranya ya saya baca ini ada 6 WhatsApp yang masuk Kang ya. Ini diantaranya, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, saya sangat bangga dengan guru-guru pembimbing anak-anak kita yang sudah sangat memperhatikan dari segi pembelajaran sampai kesehatannya ya, yang benar-benar perlu diawasi, karena saya sendiri masih punya anak sekolah, rasanya sangat capek sekali untuk mengajarinya. Sekali lagi saya sangat berterima kasih pada guru-guru teladan dan bersabar, katanya sabar ya. Bravo guru Indonesia, dari bapaknya Pandu di Patrol Indramayu ya, bapaknya Pandu di Patrol Indramayu Pak. Jadi terima kasih kepada guru, katanya dengan telaten, dengan sabar di saat begini nih Pak ya. Iya, itu apresiasi juga. Satu lagi yang saya baca terus, dijawab saja dulu, nanti saya baca lagi ya. Kemudian juga, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah ini juga masuk dari Arjawinangun Pak. Selamat pagi Cirebon, sungguh saya sangat prihatin sekali dengan dunia pendidikan di era COVID-19 ini. Bagaimanapun cara belajar online sebaik-baiknya tidak akan seperti cara belajar tatap muka, katanya ya. Sedangkan orang tua siswa, bahkan mungkin negara, jangan sampai kualitas pendidikan kita menurun. Harus tetap baik seperti sebelum ada COVID-19. Yang saya prihatinkan beban moral para guru, katanya ya, dan beban moral para guru-gurunya yang bertanggung jawab atas kualitas anak didiknya. Dan saya berharap kepada negara tangani secara profesional, jangan dibarengi politik. Ini WhatsApp dari Bapak Eeng Suherman, warga desa Arjawinangun. Jadi ini ada yang dari Kabupaten Cirebon, ada juga Arjawinangun ya, tadi Pak Eeng Suherman dan juga papanya Pandu dari Patrol ya. Ya, Kang Didin dulu, silakan Kang Didin. Ini mengucapkan terima kasih juga kepada guru yang sabar di saat begini, katanya ya, dengan telaten gitu. Silakan Kang. Ya, gini teman-teman pemirsa, bahwa di era pandemi seperti ini memang kita harus bisa lebih arif dan bijaksana dalam menetapkan segala sesuatunya. Di antaranya bahwa karena ini berkaitan dengan pandemi, tentunya kita juga ada aturan-aturan yang memang harus dipenuhi. Saya paham persis akan keinginan teman-teman orang tua, teman-teman yang punya putra-putri di sekolah untuk bisa mengedepankan pembelajaran PTM, karena bagaimanapun juga yang tadi disampaikan pemirsa itu ya, seperti yang disampaikan pemirsa itu, kerinduan akan PTM itu sudah luar biasa karena memang tidak hanya sekedar 2 tahun kan, tidak hanya sekedar pembelajaran saja, di situ ada nilai-nilai sosial, ada nilai-nilai kemasyarakatan dan lain sebagainya. Tetapi itu yang perlu kita ingatkan juga, bahwa yang namanya pandemi itu kan tidak kelihatan dan masih mungkin sangat terjadi, sehingga ketika ada bukti fisik, ketika ada hasil yang akurat tentang hasil pemeriksaan dan lain sebagainya, maka sebaiknya kita ikuti itu secara berkala. Tetapi jangan menutup mata bahwa
kualitas pendidikan juga perlu kita pertahankan, kita tingkatkan, karena bagaimanapun juga kami yang berada di lingkungan pendidikan juga seperti yang tadi disampaikan, benar punya beban moral. Beban moral ya. Aja sampai di era pandemi ini justru kualitas pendidikannya menurun. Kalau menurun sih pasti iya, karena memang eranya juga kan berbeda. Tetapi paling tidak kita bisa meminimalisir lah bahwa pembelajaran yang kita akan sampaikan itu secara maksimal. Makanya ketika harus PJJ, ya PJJ. Tetapi ada juga aturan-aturannya juga. Ada juga teknik-teknik kita dalam menyampaikan pembelajaran sehingga bagaimanapun juga anak bisa menerima dengan baik. Hanya perbedaannya ini tidak terawasi secara langsung. Maka dari itu saya mengimbau kepada para orang tua juga ikut bekerja sama dalam menjaga dan mengawasi sama-sama bareng-bareng lah ya. Iya, bareng-bareng. Permasalahan pendidikan bukan permasalahan internal guru saja. Ya, baik. Silakan Kang Muizzuddin, ini bisa dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Didin. Ada dari Patrol ya. Ya, kemudian juga dari Arjainangun. Intinya berharap guru ini tetap konsisten, bersabar, dan orang tua juga mengucapkan terima kasih katanya kan, dan rindu tadi terhadap PTM ya, 100% itu. Silakan Kang Muizzuddin. Saya ucapkan terima kasih nih kepada orang tua yang tadi sudah mengirimkan motivasi kepada guru. Suntikan semangat suntikan lah ya. semangat. Kami juga tetap merindukan bahwa anak itu hadir di sekolah. Karena tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan bahwa pendidikan itu ada nilai sosial yang harus disampaikan gitu. Nah, kami selaku guru gitu ya, berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada untuk digunakan gitu. Dan juga tadi Pak Didin katakan bahwa dorongan dari orang tua juga penting. Karena kemarin waktu saya PJJ Google Meet itu dari 90 siswa hanya 45 orang yang mengikuti Zoom meeting gitu. Artinya mereka itu kan ada beberapa siswa yang memang karena tidak diawasi oleh gurunya gitu ya, karena jarak jauh. Nah ini mohon untuk orang tua juga, walaupun tadi udah dikatakan orang tua udah bosen katanya. Iya kan. Mudah-mudahan dengan kegiatan udah jenuh katanya. PJJ ini dan nanti kita tanggal 4 udah mulai lagi bersekolah. Insya Allah kami selaku guru berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan PTM ini sebaik-baiknya, walaupun ketika 50% itu cuma 20 menit gitu. Tapi minimal ada nilai karakter yang ingin disampaikan. Dan ini sangat berarti sekali ya, Kang Muizzuddin ya. Betul. Karena ketika dikasih tugas kan, langsung ke anaknya kan langsung kelihatan gitu. Istilahnya teori dan prakteknya itu ada di situ. Terus di SMPN 1 Sumber selama 1 jam itu kan 20 menit ya. Ya kalau untuk yang nah ini kalau untuk menumbuhkan pendidikan karakternya tetap jalan. Walaupun waktunya dibatasi. Iya, walaupun minimal kan kita ada anak yang berpendapat atau tugas yang dilaksanakan itu kan kelihatan gitu. Bahwa anak itu mengerjakan tugas gitu. Artinya nilai-nilai seperti itu kan yang diperlukan gitu. Bukan anak jadi pinter sebetulnya sih enggak, tapi ada nilai sikap yang ingin harapkan dari sisi pendidikan seperti itu. Baik, ini saya baca lagi satu lagi aja ya. Ini WhatsApp yang masuk dari pemirsa, dari pemirsa. Ini tidak disebutkan dari mana ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Bangga dengan Pak Didin dan juga Pak Muizzuddin ya, sebagai guru dan juga sekaligus sebagai kepala sekolah di SMPN 1 Sumber Kabupaten Cirebon. Yang ingin saya tanyakan, kapan PTM di SMPN 1 Sumber ini akan segera dimulai kembali, kemudian dengan 100%-nya, maksudnya 100%-nya ini kapan lagi gitu ya. Nah itu kapan katanya. Terus terang saja ini sangat membantu kami sebagai orang tua gitu ya. Sekolah ini sangat membantu kami ya dalam hal belajar anak saya katanya. Mungkin orang tuanya ini bekerja atau apa mungkin ya. Iya. Ini saya ingin menanyakan demikian. Terima kasih. Ini tidak disebutkan dari hamba Allah saja. Dari hamba Allah saja gitu ya. Kang Muizzuddin dulu, silakan. Ini kapan katanya ya? Padahal tadi sudah disampaikan. Sudah disampaikan ya. Tapi ini ada terakhirnya. Mohon maaf baru nonton. Selamat pagi. Iya. Silakan. Tadi udah disampaikan ya Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah tanggal 4 ini mulai PTM. Hari Jumat. Gitu. Jadi pertama
pertama sih 50% dulu lah karena habis dari seperti itu. 1 mingguan, Pak? 50% nih? Iya, Dicoba nih? seminggu, Dicoba satu minggu sampai dulu. Jumat Iya, depan. nanti sampai Jumat depannya ketika ya. kita ini nanti insya Allah 100% lah. Mudah-mudahan minta doa dari Bapak Ibu wali murid semua ini supaya anak-anak kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap melaksanakan prokes, Kang Arifin. Itu ya. Nggih. Padahal udah disampaikan tadi. Iya, Iya. Oke, dan bagaimana nih Kang Didin sebagai kepala sekolah tentang perangkat? Iya. Iya kan, tentang perangkat terutama ini aturan-aturan, iya kan, di SMP Negeri 1 Sumber untuk menyongsong ketika nanti tanggal 4 sudah mulai kembali PTM ya. Aturan-aturannya seperti apa, tapi tahan dulu. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, segmen terakhir ya. Masih ada beberapa menit lagi ke depan. Saya masih mengundang Anda kembali, pemirsa, silahkan. Anda bisa berinteraktif langsung, kemudian juga ke nomor WhatsApp dan juga SMS. Saya kembali ke Kang Didin. Kang Didin, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan tentang perangkat yang nanti dipersiapkan. Itu apa saja, baik regulasi dan yang lainnya. Kang Didin, silakan. Jadi begini Kang Afif, kita kan tentunya dalam melaksanakan kegiatan ini juga kan kita harus melihat tetap bagaimanapun juga mengutamakan protokol kesehatan. Makanya saya dengan teman-teman ini dilaksanakan harus secara bertahap. Di antaranya satu, ketika sekolah kami banyak juga yang terpapar dan segala macam, kami mencoba membersihkan lingkungan sekolah dulu nih. Seluruh lingkungan sekolah kita bersihkan, sterilisasi. Dengan penyemprotan disinfektan. Dan itu dilakukan secara berkala. Jadi tidak hanya sepisan bae beli, terus continue ya. Secara berkala. Karena bagaimanapun juga kita sekali lagi ingin memutus mata rantai dari virus COVID ini, penyebaran ini. Kemudian yang kedua juga kita lebih selektif ketika memantau kondisi dan kegiatan anak di lingkungan sekolah. Karena kita juga punya Satgas Covid sekolah. Kita punya ada di tingkatan sekolah? Ada di tingkat sekolah. Bahkan sekarang sih lebih dikembangkan lagi. Seluruh wali kelas, seluruh dewan guru menjadi anggota dari Satgas Covid sekolah. Artinya kita berharap bahwa dengan adanya Satgas Covid sekolah ini lebih menyeluruh, mengawasi seluruh lingkungan sekolah, komponen sekolah. Kemudian juga kita menyiapkan ruangan UKS yang representatif menurut saya. Artinya kalau sampai terjadi ada hal-hal yang juga kejadian yang luar biasa di sekolah, tetap bisa kita tangani. Di samping itu juga tetap untuk alat cuci, untuk termogan dan segala macam tetap kita siapkan. Artinya kita ikuti aturan dari protokol kesehatan, sesuai protokol kesehatan dari mulai pintu masuk, pelaksanaan sampai nanti kegiatan anak sekolah. Bahkan kita sekarang mulai agak mendesain dengan kurikulum kita, dengan kesiswaan juga kita akan mencoba bahwa kalau penyebaran atau pengelompokan anak di sekolah sih untuk di Sumber 1 kelihatannya agak memungkinkan untuk bisa dipecah karena luasnya lahan. Jadi sangat memungkinkan. Nah, tinggal bagaimana cara anak kalau masuk sekolah itu kan secara bertahap kalau masuk sih, tapi kalau keluar itu kan bersama-sama. Ini sedang kita desain lagi. Kalau keluar sih ya. Jadi engkau sih, rong kelas metu iki. Untuk salah satunya itu ya. Salah satunya itu. Ya, untuk memutus mata rantai itu. Di samping itu juga kita akan membuat nyeting antara pintu masuk dan pintu keluar itu berbeda. Sehingga tidak terjadi kerumunan dan tabrakan bocah. Nanti penyebarannya bisa langsung keluar. Itu ya. Itu barangkali. Kalau regulasi? Ya, artinya bahwa SMP 1 Sumber tetap berkomitmen untuk bisa meningkatkan paling tidak tingkat
kesehatan para siswa dan para guru yang ada, karena di sekolah itu kan tidak hanya siswa saja, ada guru, ada pegawai, bahkan mungkin di lingkungan luarnya. Kita coba tingkatkan itu, bagaimanapun juga kita akan ingin menjadikan bahwa SMP 1 Sumber itu menjadi contoh dari sekolah-sekolah yang lain. Insya Allah. Ya, apalagi yang saya sebut tadi ini berada di ibu kota ya. Nah ini juga di ibu kota kabupaten. Sorotannya sing dindiora. Ya iya kan, ibu kota kabupaten maksudnya ya. Oke, siap. Saya ke Kang Muizzuddin nih. Kang Muiz, ini berkaitan dengan eskul ya. Ini masih berjalan nggak ketika nanti Kang Didi sampaikan tadi PTM ya terbatas. Kemudian sekarang PJJ parsial. Sekarang PTM lagi 50% terbatas gitu kan. Nah, ini kegiatan eskulnya bagaimana? Oh, untuk kegiatan eskul Kang Afif, mungkin kami punya eskul unggulan gitu ya, yaitu apa itu? Namanya The Is. The Is. Iya, English after school time. Jadi karena sekolah kami ini kan dulu pernah RSB ini. Nah, jadi untuk meneruskanlah tradisi ketika anak-anak kami bisa menganukan gitu, apa sih namanya? Menunjukkan dirinya gitu, bahwa dia punya kemampuan dalam berbahasa asing. Iya, gitu. berbahasa asing. Karena alhamdulillah selama ini juga banyak anak-anak yang juara storytelling nih Kang. Sampai tingkat Jawa Sumatera di UPI, bahkan bisa mengalahkan anak-anak dari kota Bandung gitu ya. Nah, jadi tradisi itu kami teruskan sampai sekarang. Jadi ketika tradisi juara lah. Tradisi juara untuk bahasa Inggris gini ya. Iya, bahasa Inggris maksudnya. Iya, jadi akhirnya kalau untuk eskul unggulan bahasa Inggris sih akan terus dilaksanakan, karena belajarnya juga di outdoor gitu, di luar gitu, dan dalam kelompok ini kecil. eskul, masuk eskul unggulan, namanya The Is. Jadi belajarnya cuma 8 orang atau 16 orang, satu tutor gitu. Jadi menyebar di seluruh wilayah. Itu eskul unggulan. Eskul unggulan. Kalau eskul yang lainnya, maksudnya kayak pramuka, PMR. Nah, kalau pramuka sih itu karena sudah di kurikulum, jadi itu juga wajib. Kalau pramuka itu wajib. Jadi pertemuannya nanti hari Jumat setelah selesai sholat Jumat, Kang Afif. Nah, karena kami itu eskulnya ada 23. Kita tuh punya 20, Kang Afif, kita tuh punya 23 eskul. Oke, di kondisi sekarang bagaimanapun juga jangan sampai di kegiatan PTM di kelas kita cegah, kita batasi, ning eskul kecolongan akhirnya saya juga memberikan regulasi secara bertahap. Sama seperti PTM. Iya, 23 loh. Baik. Banyak banget ya. Pokoknya PMR gitu ya. Iya, jadi kalau yang wajib sih kayak pramuka sama PMR tuh itu udah merupakan ini karena sudah English itu ya. Kami punya unggulannya The English. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Didin, Kang Muizzuddin sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon. Edisi pagi ini nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kamu closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Oke, pemirsa kepada tetap anak-anak didik ya, semangat untuk selalu meningkatkan ilmunya dengan belajar sebaik-baiknya, karena kalianlah harapan bangsa ini, kemajuan bangsa ini ada di tangan kalian semua. Oke, silakan Kang Didin, closing statement. Kalau saya, karena saya juga kebetulan menjabat Ketua MKKS di sini, saya sampaikan kepada teman-teman kepala sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon, tolong menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan secara arif dan bijaksana. Tetapi harus tetap konsultasi komunikasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga tidak ada masalah-masalah yang nanti di kemudian hari akan muncul jadi masalah yang besar. Itu. Baik PTM dan yang lain ya? Baik PTM ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Baik. Oke, terima kasih nih Kang Didin, Kang Muizzuddin sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih nih untuk pemirsa yang sudah memberikan interaktifnya lewat WhatsApp ya, dan mohon maaf ada beberapa yang tadi belum saya baca. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.